Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita di bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan segenap potensi yang kita miliki untuk meningkatkan amal kebaikan kita sehingga kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena sesungguhnya tujuan orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum-sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan kelak kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa sehingga ditempatkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan keluarga Rasulullah dan sahabatnya berada di Jannatul Firdaus dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini syahrul ijabatid da'wat, bulan di mana Allah akan mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya. Terkait dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala itqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, yakni fi Ramadan, wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabah. Dalam riwayat lain Rasulullah menyampaikan, wa inna li kulli muslimin da'watan mustajabatan yad'u biha fayastajibu lahu, atau kama qala, yang artinya Rasulullah menyampaikan bahwasannya inna likulli muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap permintaan seorang hamba yang meminta di bulan Ramadan sepanjang hari dan sepanjang malamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak setiap waktu yang kita miliki sepanjang hayat kita, sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang pekan, atau bahkan sepanjang hari memiliki keistimewaan yang bisa menyebabkan doa-doa kita itu terlangitkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa doa itu akan diterima. Di luar Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada setiap muslim untuk berdoa, dan Allah berjanji mengabulkan terutama di waktu-waktu
yang disampaikan oleh Rasulullah di antara adzan dan iqamah, di saat sujud atau di waktu-waktu yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dalam satu bulan menjanjikan kepada setiap muslim akan menerima doa-doanya manakala setiap muslim itu bersungguh-sungguh meminta dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah atas apa yang dicita-citakan dan apa yang dibutuhkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang merupakan rangkaian dari ayat-ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentangku, maka sampaikan bahwa aku sangat dekat. Bukti kedekatanku, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan seorang hamba jika ia berdoa. Tapi ingat, kata Allah, tidak setiap doa bisa diterima. Ada tempat, ada waktu, ada kondisi yang menyebabkan doa itu bisa diterima atau cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada syarat doa itu bisa diterima. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala syarat doa bisa diterima. Lanjutan ayat ini, falyastajibuli. Kalau doa-doa wahai hambaku ingin diterima, kata Allah, falyastajibu, hendaklah kalian segera memenuhi setiap panggilan atau perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Falyastajibuli, penuhi kewajibanmu atasku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yashkurun, agar kalian senantiasa berada dalam kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah menyampaikan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Bahkan dalam hadis lain, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Maka di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan di mana Allah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, menjanjikan akan mengabulkan setiap doa-doa kita yang kita minta dengan tulus, maka perbanyaklah kita berdoa. Di dalam sholat-sholat kita, di dalam keseharian kita, doa yang kita minta itu bisa berupa apa saja. Berupa kebaikan untuk kehidupan di dunia kita, maupun berupa kebaikan untuk di akhirat kita. Para ulama mengajarkan kita melalui doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa di bulan Ramadan. Salah satu di antara doa yang dianjurkan untuk kita memperbanyaknya membaca di bulan Ramadan, yaitu doa untuk kebaikan akhirat kita, doa untuk kebaikan dunia kita, doa untuk kebaikan agama kita, dan doa untuk kehidupan dan mati kita. Doa itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, Allahumma aslih fi dunyaya, aslih li fi dunyaya allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena agama adalah benteng dari segala urusanku. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam doa ini supaya kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki urusan agama, karena urusan agama inilah yang nanti akan menentukan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Setelah itu kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta, wa aslih li fi dunyaya allati fiha ma'ashi. Kata Rasulullah, ya Allah, perbaikilah duniaku, karena dunia itulah tempat tinggalku. Wa aslih li fi akhirati allati fiha ma'adi.
Ya Allah, perbaikilah akhiratku, karena akhirat tempat kembaliku. Ingat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita tidak mungkin lepas dari kehidupan dunia. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Agar hidup ini seimbang antara dunia dan akhirat kita, maka mintalah kepada Allah agar senantiasa Allah memperbaiki kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan tidak lupa, waj'alil haya ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku sebagai nilai tambah, sebagai bekal untuk menambah sebanyak-banyaknya kuantitas dan kualitas kebaikanku. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Dan ya Allah, jadikanlah akhiratku itu, kematianku, sebagai pemberhentian bagiku dari keburukanku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama doa dan cita-cita kita ditakdirkan oleh Allah di akhir Ramadan kelak menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.